Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya, walau dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap harus jaga kesehatan dan semangat ya. Anak-anak masih ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Iya, Bu. Itu konfigurasi elektron, Bu. Konfigurasi elektron. Ternyata kalian masih ingat ya, bagus. Nah, untuk pembelajaran kali ini, di sini Ibu punya gambar garam ya. Dari kalian ada yang tahu rumus dari garam dapur? NaCl. NaCl. Bu. Oke, NaCl. Ternyata semuanya tahu ya rumus dari garam dapur. Ada yang tahu garam dapur itu aslinya terbentuk dari unsur-unsur apa saja sih? Entah. NaCl. Nggak tahu. Ada yang nggak tahu, ada yang bilang natrium dan klorin. Oke, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Tujuan pembelajarannya nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik itu bisa menelaah kestabilan unsur melalui diskusi. Oke, ini ada pengantar dulu untuk kestabilan unsur. Jadi, kalian kan minggu kemarin sudah mempelajari konfigurasi ya dari gas mulia. Bisa dilihat di layar. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang lainnya? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum, nah di sini amati saja videonya. Baiklah, kali ini kita akan mengamati proses pembentukan ikatan ion. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan natrium klorida atau NaCl. Di sini ada natrium. Konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Sedangkan di sini ada klorin. Dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Bisa dilihat ya. Ketika natrium dan klorin itu bereaksi, maka nanti natrium akan menyumbangkan satu elektronnya kepada klorin. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa Na melepas elektron tetapi Cl menerima? Oke, kenapa Na melepas elektron, kemudian kenapa Cl malah menerima elektron? Pertanyaan yang lain ya? Saya, Bu. Ya? Saya bisa ikatan yang menyebabkan Na sama Cl bersatu itu apa ya, Bu? Oke, ikatan yang menyebabkan Na dan Cl itu bersatu apa? Nah, untuk video yang kedua bisa diamati. Oke, baiklah. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk mengecek sifat-sifat fisik dari senyawa ion. Yang pertama untuk kelarutannya, kemudian yang kedua nanti untuk daya hantar listriknya. Yang pertama, saya akan memasukkan NaCl ini ke dalam air. Kemudian kita aduk. Kedua, garam dapur ini nanti kita akan larutkan dia ke dalam minyak. Sambil diamati ya anak-anak ya. Bisa kalian amati bagaimana kelarutan dari garam dapur ini di dalam air dan di dalam minyak. Ini bisa terlihat. Itu silahkan diamati perbedaan antara air dan kedua kita akan menguji daya hantar dari senyawa ion. Yang pertama yang akan kita uji adalah kristal garamnya ya. Bisa dilihat lampunya menyala atau tidak untuk padatan NaCl. Yang kedua kita akan uji untuk larutan NaCl. Oke, bisa dilihat dari larutan NaCl dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Saya Rahel mau tanya. Kenapa padatan garam tidak menghantarkan listrik, Bu? Oke, kenapa padatan garam tidak menghantarkan listrik? Untuk menjawab berbagai pertanyaan kalian nanti kalian akan diskusi langsung ya. Jadi Ibu sudah mengupload LKPD, kemudian video pembelajaran tadi di Google Classroom. Sudah di-download? Semalam sudah Ibu share? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bahkan mulai diskusinya Teman-teman mau tanya,
Jadi kalau natrium tadi melepas satu elektron biar oktet. Berarti salah satu cara agar stabil itu dengan lepas elektron. Benar nggak sih? Ya, setuju. Terus tadi kan juga klorin menerima 1 elektron, berarti pelepasan elektron juga salah satu cara biar stabil. Bu, tadi berdasarkan video, berarti garam larut di air, tapi nggak larut di minyak kan? Padatan garam tidak menghantarkan listrik, tapi larutannya dapat menghantarkan listrik. Ya, benar. Tadi padatannya tidak menghantarkan listrik, tapi larutannya bisa menghantarkan listrik. Ya, kira-kira kenapa itu? Mau menambahkan pendapat Angga. Boleh. Adin ya, silahkan Adin. Padatan tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak bergerak bebas, tapi kalau larutan garam ion-ionnya bergerak bebas. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Iya, tadi di video lain juga dijelaskan ya teman-teman, kalau titik leleh dan titik didih senyawa ion itu tinggi. Benar nggak? Ya, setuju. Setuju. Oke, yang lainnya sudah setuju semua dengan apa yang sudah diutarakan teman-teman kalian? Ya, Bu. Ya, setuju. Oke, sudah selesai ya berarti diskusinya ya. Siapa salah satu dari kalian yang mau sukarela untuk mempresentasikan dari hasil diskusi tadi kemudian yang mau presentasi? Oke, Irma. Silahkan Irma. Yang keempat, sifat fisik senyawa ion. Kalau yang berdasarkan percobaan tadi, larutan dalam pelarut polar seperti air, tapi tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak goreng. Dan padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi larutan dan lelehannya menghantarkan listrik. Berdasarkan referensi, titik leleh dan titik didihnya tinggi, dan pada suhu kamar berwujud padatan keras tetapi rapuh. Ada yang mau menanggapi dari kalian? Silahkan. Ya Bu, Ria. Oke, silahkan Ceria. Dari referensi yang saya baca, padatan garam atau NaCl itu tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Sedangkan larutan NaCl, ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga larutan NaCl dapat menghantarkan listrik gitu Bu. Iya, tadi menambahkan sama seperti Adin tadi ya di diskusi sudah menjelaskan. Lainnya setuju atau tidak? Setuju. Setuju Bu. Oke, semuanya setuju. Nah, ini tadi kan praktikumnya Ibu yang melakukan ya secara demonstrasi. Tugas kalian harus melakukan praktikum untuk sifat-sifat senyawa ion ini di rumah ya. Nanti silahkan menggunakan alat dan bahan dan disusun secara mandiri. Siap. Ya. Oke, waktunya 1 minggu ya. Jangan lupa nanti itu didokumentasikan, jadi juga laporannya ya. Selanjutnya kita akan evaluasi ya. Jadi kan tadi kita sudah pemaparan tentang kestabilan unsur dan ikatan ion, sudah diskusi juga, sudah presentasi dan tanya jawab. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom dan WhatsApp Group. Sudah ada ya linknya ya? Sudah. Oke, jadi dari yang sudah kita lakukan tadi, ikatan ion dan kimia yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dengan gaya tarik-menarik elektrostatis. Ya, prosesnya, jadi ada Na, dia punya 1 elektron valensi, kemudian ada Cl punya 7 elektron valensi, Na akan menyumbangkan 1 elektronnya ke Cl, sehingga Na bermuatan positif, sedangkan Cl bermuatan negatif. Sampai sini semua sudah paham? Alhamdulillah Ya, sudah Bu, Bu. paham. Alhamdulillah sudah paham. Kalian sangat luar biasa ya, sangat aktif, kemudian sangat kritis ya untuk mengemukakan pendapat-pendapat kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang jangan lupa nanti untuk LKPD-nya setelah pembelajaran ini LKPD-nya silahkan dilengkapi dan diupload di Google Classroom ya. Ya Bu. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih akan membahas mengenai ikatan kimia, tapi bagian ikatan kovalen. Jadi kalian, saya harap untuk mempersiapkan diri untuk belajar mengenai ikatan kovalen ya. Ya Bu. Iya Bu. Kalian sangat luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah, tetap stay at home, jangan kemana-mana. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.